Pemulung hingga penjual baju bekas. 10 artis ternama ini ternyata sempat jalani hidup yang sulit sebelum sukses di dunia hiburan. Tukul Arwana. Tahun 1992 silam adalah masa-masa awal Tukul Arwana pindah dari Semarang ke Jakarta. Dulu, Tukul bukanlah siapa-siapa, bukan presenter atau komedian terkenal seperti sekarang. Demi bertaruh hidup di Jakarta, Tukul pernah menjalani pekerjaan kasar, menjadi kuli bangunan dengan ongkos kerja sangat rendah. Tak sampai di situ, Tukul juga pernah merasakan menjadi sopir angkot dan diusir dari rumah kontrakan karena tak sanggup membayar. Sampai pada akhirnya Tukul dipercaya untuk menjadi supir salah satu grup lawak terkenal, Bagito Group. Nasib baik mulai berpihak kepada Tukul saat dia ditawari menjadi figuran dan ekstras dalam sebuah produksi syuting. Sampai saat ini Tukul dikenal sebagai presenter dan komedian mahal. Ayu Ting Ting. Dulu tak ada yang kenal dengan nama Ayu Ting Ting, apalagi Ayu Rosmalina. Namun setidaknya sekarang Ayu sudah dikenal sebagai pedangdut ibu kota. Jauh sebelum namanya melambung seperti sekarang ini, Ayu sebenarnya sudah menjadi penyanyi. Namun bukan untuk panggung skala besar. Ayu sempat menerima tawaran manggung dari satu panggung kecil ke panggung lainnya. Bayarannya pun tak mahal, cuma Rp250.000 untuk bernyanyi seharian. Tapi nasib baik berpihak pada Ayu. Berkat seorang pencipta lagu asal Tasikmalaya, Dadan Indirana, lagu Alamat Palsu yang dibawakan Ayu meledak di pasaran. Nama Ting Ting akhirnya disematkan untuk nama panggungnya, menggantikan Rosmalina. Uwais Corny. Sebelumnya sama sekali tak ada yang mengenal pria bernama lengkap Uwais Corny ini. Jauh sebelum menjadi aktor untuk sejumlah film laga, Iko sempat menjalani pekerjaan sebagai supir truk untuk sebuah perusahaan provider telekomunikasi. Ilmu bela diri pencaksilat yang dikuasai Iko lah yang ikut mengubah nasibnya. Melalui tangan sutradara bule Gareth Evans yang berkunjung ke tempat latihan Iko, dia langsung diminta untuk membintangi film dokumenternya. Debut Iko diawali dari film berbasis laga dan budaya, Merantau, bersama aktris terkenal Christine Hakim. Sejak saat itu, Iko dikenal sebagai aktor andal untuk sejumlah film laga. Bahkan belakangan Iko mulai merambah karir internasionalnya. Keren. Cita Citata. Pedangdut Cita Citata juga pernah punya pengalaman pahit dalam hidupnya. Jauh sebelum menjadi penyanyi dangdut terkenal seperti sekarang, Cita mengaku pernah menjadi LC alias Lady Convenience di rumah karaoke.
Bahkan saat itu Cita sempat dikabarkan menjadi wanita pemandu karaoke plus-plus, namun Cita langsung membantahnya. Tahun 2013 silam adalah masa-masa awal Cita pindah ke Jakarta. Saat itu kehidupan Cita belum senyaman sekarang. Dia mengawali karir sebagai penyanyi yang kerap tampil di hotel-hotel, sampai pada akhirnya nasib baik berpihak pada Cita. Lewat lagu Sakitnya Tuh di Sini, nama Cita langsung meroket. Charly Van Houten, jauh sebelum menjadi anggota band ST12 atau yang sekarang dikenal sebagai Setia Band, Charly Van Houten pernah menjadi pengamen. Charly harus menjadi musisi jalanan demi menghidupi keluarganya. Tak jarang Charly harus tidur di pinggir jalan jika sudah terlalu lelah untuk pulang. Beruntung Charly tak sendiri, sang istri Regina selalu setia menemani. Saat itu Regina membantu Charly mencari uang untuk menyambung hidup dengan menjadi penyanyi kafe. Cinta Penelope. Penyanyi lagu Keong Racun Cinta Penelope pernah merasakan sulitnya hidup. Jauh sebelum dikenal publik, Cinta ternyata pernah membantu rumah tangga. Hal itu pertama kali diungkapkan Cinta saat dia berada di hadapan para TKI yang siap mengadu nasib di negeri seberang. Saat itu Cinta mengaku tak hanya pernah menjadi seorang pembantu rumah tangga, namun juga sempat menjadi penjual kue dan pengamen. Nasib Cinta membaik ketika ada seorang produser yang mengajaknya untuk syuting. Namun di sela-sela itu, Cinta tetap berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kaisar Aditya Putra, masih ingat dengan goyang Kaisar? Nah, dulu Kaisar Aditya Putra tiba-tiba menjadi sosok baru dalam panggung keartisan. Titel sebagai artis pun langsung melekat padanya. Namun jauh sebelum Kaisar menjadi seorang artis atau komedian, dia pernah lebih dulu menjadi tukang ojek. Bayaran perharinya kadang tak lebih dari Rp40.000. Selain menjadi tukang ojek, Kaisar juga pernah menjadi asisten beberapa artis seperti Yadi Sembako, Budi Anduk, dan Bopak Castello. Namun, kini Kaisar memilih untuk mundur dari ingar-bingar dunia hiburan. Dia bersama sang istri Indadari Mindrayanti memutuskan untuk berhijrah dan profesi sebagai penjual baju dan makanan. Terlebih setelah acara yang dulu dipimpin Kaisar ditarik hak tayangnya karena sempat bermasalah. Inul Daratista. Pedangdut Inul Daratista dikenal sebagai penyanyi dangdut Indonesia yang fenomenal. Goyang ngembornya sempat membuatnya dihujat sekaligus dicintai. Namun siapa yang sangka hingga dulu Inul hidup susah.
Inul memang sudah sejak lama mengawali karirnya sebagai penyanyi. Tapi Inul tak langsung menjadi penyanyi papan atas, melainkan menyanyi dari satu panggung kecil ke panggung lain. Itu pun Inul harus pasrah ketika menerima bayaran murah meriah setelah lelah bernyanyi seharian. Dalam akun media sosial Instagramnya, Inul pernah menceritakan masa sulitnya. Bahkan sampai-sampai dia tak lulus sekolah menengah pertama atau SMP karena tak punya biaya. Inul bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ada uang makan, nggak ada uang ya puasa, tulis Inul dalam media sosialnya beberapa waktu silam. Opi Kumis dikenal sebagai salah satu komedian Indonesia. Namun jauh sebelum menjadi komedian papan atas, ternyata Opi pernah menjadi buruh kasar. Menurut pengakuannya, Opi pernah menjadi kuli bangunan yang hanya dibayar Rp12.000 per harinya. Mirisnya lagi, dengan uang itu Opi tak bisa benar-benar memenuhi tuntutan hidup. Alhasil, Opi juga pernah terpaksa menjadi penjual baju bekas di lapak-lapak pinggir jalan. Makanya tak aneh jika sampai saat ini pun Opi Kumis dikenal sebagai pelawak yang rendah hati dan apa adanya. Sony Wakwaw. Sebelumnya tak ada yang mengenal Sony, bocah kecil berkebutuhan khusus. Namun setelah wajahnya muncul dalam sinetron laris Emak Ijah Pingin ke Mekah, Sony mendadak menjadi artis cilik. Bahkan nama belakangnya pun bertambah menjadi Sony Wakwaw. Soal kata wakwaw mengacu pada ucapan khas yang sering disampaikan Sony ketika sedang berakting. Bapak mana bapak? Yang ditutup dengan kata ciluk ba, wakwaw. Tapi jauh sebelum Sony sukses dan dikenal sebagai artis cilik, Sony adalah seorang pemulung. Bahkan dia dan keluarganya tinggal di sebuah bedeng tak layak di area pembuangan sampah. Lalu mirisnya, meski kondisi fisik Sony tak sempurna anak kecil lainnya, Sony masih harus bekerja demi keluarga. Dulu bukan jadi artis, melainkan jadi juru parkir di lokasi syuting sinetron Emak Ijah Pingin ke Mekah. Melalui jasa sang sutradara sinetron Emil Gehem, Sony diminta untuk tampil dan akhirnya dikenal sampai sekarang. Itu tadi guys, 10 artis ternama ternyata sempat jalani hidup yang sulit sebelum sukses di dunia hiburan.